Aksi nyata Lokakarya PBD SMP Negeri 3 Panji 1 November 2024. Kitab Al-Fatihah. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya beri waktu dan kesempatan kepada Ibu Mas Pembina untuk menyampaikan tentang hal-hal yang perlu kita refleksikan tentang PBD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah PBD itu sekarang yang berbasis data. Cuma kalau melihat dari singkatannya, perencanaan berbasis data itu mengacu pada satu sistem perencanaan yang mengandalkan informasi dari data yang valid untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, terima kasih. Tapi tentang PBD yang menurut Bapak ada di benak Bapak itu apa sih Pak? Perencanaan berbasis data. Ini secara otodidak nih Pak. Merencanakan sesuatu ya harus berdasarkan data yang bisa dipakai. Oke, ini berdasarkan definisi dari kalimat itu ya Pak ya. Ini secara otodidaknya. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Bu Feni guru KP ya? Selain guru KP? Oh bukan. Oke, monggo Bu Feni. Oke. Perencanaan yang akan dilaksanakan dari segala aspek, contohnya dari atas tersebut kegiatan yang akan diselenggarakan di instansi ini itu berdasarkan rapor pendidikan. Oke. Baik, terima Kemudian refleksi duduk bersama, kemudian membenahi dengan menyusun program menyusun program. Oke, kemudian pelaksanaannya. pelaksanaannya. Sudah Pak itu? Ya. Secara garis besar memang itu ya Pak ya. Kita berdasarkan sumber yang ada, yaitu pakai rapor pendidikan. Kemudian dari situ kita analisis, kita refleksikan apakah benar disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kalau memang benar, baru kita benahi programnya. Nanti kita menyusun perencanaan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul di rapat pendidikan itu. Kemudian setelah benahi program, kita baru mengevaluasi apakah itu berhasil program tersebut untuk menangani masalah yang muncul, ataukah kita lanjutkan atau kita ganti program itu untuk tahun berikutnya. Ya. Itu seterusnya rolling perencanaannya. Oke. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Sebuah tim itu dibagi-bagi sesuai dengan indikator dalam ini, terutama yang prioritas. Kemarin saya kebagian karena BK, saya kebagian tentang karena ada perundungan perundungan dan kekerasan seksual ya. Nah jadi kami berkolaborasi, jadi saya merencanakan untuk mengadakan sosialisasi mengenai perundungan dan kekerasan seksual, dan kemarin sudah dilaksanakan. Oh, penyalahgunaan narkoba juga. Berarti sudah terlaksana ya? Berarti menentukan semua permasalahan yang real terjadi di sekolah. Terus kendala kedua, saya sebagai bendara pun juga kadang kesulitan untuk mana sih prioritas yang paling utama yang harus didahulukan, karena kan permintaan dari Bapak Ibu guru kan banyak. Dan setelah saya susun sesuai dengan prioritas, kadang ya tidak sedikit mungkin saya mengakui bahwa Bapak Ibu guru banyak yang kecewa, wajar, karena mungkin permintaan beberapa tahun kok tidak dianggarkan juga di atas. Karena itu alasannya yaitu kembali lagi harus melihat prioritas mana yang harus dianggarkan terlebih dahulu. ya, seperti itu ya Bu ya. Monggo. Tentang ini jadwal rilisnya rapor pendidikan, itu kan rilisnya Ya. pertengahan tahun gitu. Sedangkan anggaran yang kita susun itu dari sekarang biasanya Desember itu sudah mulai menyusun
tahun anggaran depannya. Nah, sedangkan rapotnya itu terbit tahun depannya di pertengahan sekitar Maret, April, Mei. Telat, gitu. iya. Nah itu kan otomatis kita anggaran yang sudah terbentuk di awal tahun itu nanti bisa mengalami perubahan bolak-balik itu. Dan itu kadang juga ini apa ya, ada semacam program yang belum dianggarkan sebelumnya itu muncul di tengah-tengah tahun anggaran. Nah itu kadang yang membuat kita kewalahan juga bagaimana cara mengatasi atau mengelola anggaran yang ada seperti itu ya Bu ya. Jadi kayak nah juga ini nominal harga untuk apa itu namanya SIPD antara kebutuhan dengan di dinas itu tidak sama. Jadi kadang jomplang gitu ya, kita juga menemukan dengan harga yang realnya seperti itu. Biasanya kan keinginan saya itu program yang ada di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan siswa, terutama yang mendukung kegiatan siswa, terutama dalam pembentukan karakter pembiasaan itu yang menurut saya perlu didahulukan. Ini topik itu. Hingga misalnya adanya kegiatan bisa terlaksana dengan baik, jadi direncanakan. Akan pernah dulu saya juga mengusulkan, meskipun tidak terwujud, nggak apa-apa katanya Bu Retno, nggak wajar lah kecewa ya, mungkin ada anggaran yang akan datang. Tapi yang berkaitan dengan kegiatan siswa, terutama yang membentuk karakter pembiasaan bagi siswa di sekolah ini. Terima kasih Bu Hos. Mungkin Bu Sun, monggo Bu. Hanya menambahkan mungkin betul yang disampaikan Bu Hos kaitannya dengan karakter siswa, karena memang hari ini ya kegiatan siswa bukan kerja kegiatan siswa, karena mereka ingin diorangkan juga gitu loh Bu, ingin dimanusiakan juga. Jadi kadang keinginan mereka pendam, kita nggak tahu gitu. Nah mungkin di sini lebih banyak difasilitasi lagi. Baik, terima kasih Bu Sun. Ya keinginan saya ya ganti lah tahun baru, saya ingin tahu lah, tapi masih apa ya, umur lebih dari 50 sekarang belajar bisa, nanti hilang lagi gitu loh. Supaya ingat gimana caranya. Saya kayaknya Terima kasih Bu Ru. Yang ditanyakan oleh Bu Amel tadi tentang apakah rapot pendidikan ini sebenarnya sudah di-share bersungai-sungai. Berkali-kali. Wujud syukur dari gaji yang kita terima, mari kita buktikan dengan bentuk pengabdian kepada peserta didik, kepada sekolah. Pembenahan, betul. Kita dapat rapot ya, kayak kita dapat terima rapot anak kita ya Bapak Ibu ya. Oh, rapot anak saya matematikanya kecil nih, merah. Terus bahasa Indonesianya bagus 7, bahasa Inggrisnya 9 nih. Kita nyampe rumah bukan langsung ditaruh kan rapot, kita harus diskusi dengan anak kita nih. Bagian program kalau sekolah. Program-program yang terencana berdasarkan rapot pendidikan. Masih 3 tahun lagi kan pensiun ya Bu? Masih lama? 5 tahun lagi? Oh, masih muda. Monggo terus silakan sampaikan pesan-pesannya terus selama jadi guru, terutama selama 3 tahun terakhir ini. keinginan saya ya ganti lah tahun baru, saya ingin tahu lah, tapi masih apa ya, umur lebih dari 50 sekarang belajar bisa, nanti hilang lah supaya ingat gimana caranya, tidak mampu saya kayaknya. Artinya yang mana maksudnya Bu? Ya kalau dalam pembelajaran Mau pakai LCD gitu ya terusnya. keinginannya saya ingin tahu, mau belajar bisa, disuruh hilang lah. Baik, terus. Kalau memang itu yang dirasa Burus secara pribadi yang perlu Burus lebih jauh, mungkin boleh dikatakan kekurangan atau kelemahan Burus di bidang IT gitu ya. Burus, kalau saya pribadi di Burus ya, tahu usang-usang Burus. Burus mengajar siswa sesuai dengan passionnya Burus.
terus ahlinya di bidang apa nih, mau pakai kertas karton kayak mau pakai model jigsaw yang tanpa pakai IT, mau pakai papan kayak apa, terserah sudah bro. Yang penting terus membersamai siswa, ya, membersamai siswa, mengajar siswa dengan hati, dengan model pembelajaran yang lurus paham saja bros, ya. Ini salah satu contoh bros, ketika kami seleksi guru penggerak dan sekolah penggerak, ketika mengajar simulasinya kemarin tesnya tidak boleh pakai IT, kembali ke manual. Berarti kan muter otak nih guru, gimana ngajar siswa menarik, menyenangkan tapi tidak boleh pakai IT, tidak boleh pakai Kahoot, Word, Pushmeter tidak boleh, PowerPoint tidak boleh, Canva tidak boleh. Kemarin tuh tesnya, akhirnya kita pakai apa bu? Kertas karton, bawa alat peraga, alat peraganya buat sendiri bu, bukan yang belian dari pemerintah itu. Berarti kembali lagi yang dulu ya. Nah, berarti kan saya tahun 2011 pakai seperti itu. nah, ibu biasanya di situ silakan. Ibu biasanya di situ silakan. 3 kali praktek seperti itu saya. Sehingga dapat siswa tuh happy gitu loh, ya, senang, ya, rezeki yang melimpah ya. Semoga kita bisa membersamai anak didik kita, Bapak Ibu, itu yang terutama. Semoga rezeki kita barokah. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya secara pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta Pak Matematika siapa? Pak Taufik. Nah, menurut Bapak nih, yang standar yang Bapak ketahui saja. Menurut Bapak nih, Bapak sudah tahu rapat pendidikannya begini, maka harus dibenahi, maka harus ada suatu program. Bagaimana sih Pak untuk menyusun program tersebut dalam PBD yang sistematis? Menurut Bapak gimana? Oke. Membenahi dengan menyusun program. Kemudian pelaksanaannya. Sudah Pak itu? Ya. Kita memang itu ya Pak ya. Kita nggak usah mikir yang buat-buat Pak. Urusan bahasa yang sistematis apa itu urusannya yang lain. Ini yang Bapak ketahui aja gitu. Kalau Bapak seorang pemimpin nih, seorang leader, ada masalah ya di rapat pendidikan, Bapak harus ngapain gitu kan ya? Langkah-langkah apa gitu. Itu secara global seperti itu Pak. Saya mungkin minta Bu Apri selaku koordinator mungkin ya, bisa membantu menjawab yang ini Pak, nomor 2 Bu Apri. Langkah-langkah apa sih untuk menyusun PBD? Langkah-langkah untuk menyusun PBD seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi. Jadi kita pertama mengidentifikasi dulu permasalahan berdasarkan sumber yang ada, yaitu pakai rapat pendidikan. Kemudian dari situ kita analisis, kita refleksikan apakah benar disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kalau memang benar, baru kita benahi programnya. Nanti kita menyusun perencanaan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul di rapat pendidikan itu. Kemudian setelah benahi program, kita baru mengevaluasi apakah itu berhasil program tersebut untuk menangani masalah yang muncul, ataukah kita lanjutkan atau kita ganti program itu untuk tahun berikutnya. Begitu seterusnya rolling perencanaannya. Seperti Bos. Nah, Bu Bos ya, Bu Bos. Ya Bu Bos sama Bu Sun. Tadi saya jawabnya keliru berarti. Saya kan Bu Bos gitu. Tadi salah Bu Bos. Ternyata Bu Bos sama Bu Sun. Saya ingin tahu, ingin mendengar suaranya ibu-ibu saya ini yang cantik. Topik apa sih yang Ibu ingin ketahui lebih dalam tentang PBB? Oke, monggo Bu Bos. Kalau saya pribadi, topiknya itu biasanya kan keinginan saya itu program yang ada di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan siswa.
Bapak Ibu, kita bisa duduk bareng nih ya. Bapak Ibu silakan sampaikan kira-kira punya ide program apa yang sekiranya bisa menumbuhkan, menanamkan karakter kepada anak didik kita, yang benar-benar feel-nya dapat gitu, benar-benar masuk ke siswa. Program itu bisa yang berdana, bisa yang tidak pakai dana. Program itu dikatakan berhasil jika program itu berdampak, Bapak Ibu. Berdampak. Berdampaknya bagaimana? Ke siswa kita, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu hadapi saat membuat perencanaan dan penganggaran program dengan menggunakan rapor pendidikan. Bapak Ibu merasa ada hambatan enggak dengan adanya rapor pendidikan dalam usul PPD? Atau enaknya dulu gitu, nggak usah pakai rapor pendidikan. Oh mungkin ini mendarat nih yang lebih penting kali nih ya, curhat. Monggo Bu Ike lagi, Bu Retno. Kendalanya itu yang pertama, kadang di rapor pendidikan itu tidak mencantumkan semua permasalahan yang real terjadi di sekolah. Terus kendala kedua, saya sebagai kendala juga kadang kesulitan untuk mana sih prioritas yang paling utama yang harus didahulukan, karena kan permintaan dari Bapak Ibu kan banyak. Dan setelah saya susun sesuai dengan prioritas, kadang ya tidak sedikit mungkin saya mengabuli bahwa Bapak Ibu banyak kecewa, wajar, karena mungkin permintaan berapa tahun kalau dianggarkan juga tidak diangkat. Karena itu alasannya yaitu kembali lagi harus melihat prioritas mana yang harus dianggarkan terlebih dahulu. Kalau permasalahannya itu menurut saya tentang ini jadwal rilisnya rapor pendidikan. Itu kan rilisnya pertengahan tahun gitu. Sedangkan anggaran yang kita susun itu dari sekarang biasanya Desember itu sudah mulai menyusun tahun anggaran depannya. Nah, sedangkan rapornya itu terbit tahun depannya di pertengahan sekitar Maret, April, Mei gitu. Nah itu kan otomatis kita anggaran yang sudah terbentuk di awal tahun itu nanti bisa mengalami perubahan bolak-balik gitu. Dan itu kadang juga ini apa ya, ada semacam program yang belum dianggarkan sebelumnya itu muncul di tengah-tengah tahun anggaran. Nah itu kadang yang membuat kita kewalahan juga bagaimana cara mengatasi atau mengelola anggaran yang ada seperti itu ya Bu ya. Jadi kayak nah juga ini nominal harga untuk apa itu namanya SIPD antara kebutuhan dengan di Dinas itu tidak sama. Jadi kadang jomplang gitu ya, kita juga bingung gitu dengan harga yang di realnya seperti itu. Mungkin itu saja tambahan saya. Perencanaan anggaran itu sesuai time-nya, ya kan? Tidak ada perubahan di tengah jalan, tidak ada perubahan anggaran atau program tengah jalan. Kemudian yang kedua, skala prioritas antara yang dirapot dengan diri ya kan tidak sama gitu ya. Maka kita akan sampaikan juga bagaimana sih rapor pendidikan kegiatan sistemnya ini agar bisa sesuai dengan kebutuhan sekolah yang nyata. Kapan? Sampai ke PIK-nya. PIK itu penanggung jawabnya. Sudah pernah Bapak Ibu? Sudah pernah ya? Iya, belum nih harus. Iya. Sudah lupa tuh kan. Kita belum lupa. Sudah pernah ya? Baik Bapak Ibu, berikutnya bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat terlibat dalam perencanaan dan penganggaran program di lingkungan satuan pendidikan masing-masing? Bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Ini nyambung di pertanyaan tadi, tapi sudah pernah ya? Pengalamannya bagaimana? Ada yang tahu, tidak tahu, bingung, ini apa gitu ya? Mungkin ada yang mau menceritakan pengalamannya Pak? Silakan Pak, bebas. Ya, selain Pak Kani. Silakan. Saya percaya kalau Bu Apri, Bu Retno ini mungkin sudah orang-orang yang tahu persis nih. Kira Bu Retno menyampaikan Bapak Ibu punya program apa?
Wike. Saya ingin dengar suaranya Wike. Bagaimana pengalaman Bu Dike saat terlibat dalam perencanaan dan penganggaran program di lingkungan satuan pendidikan?